Bagi jamaah yang masih berada di luar, dimohon segera masuk di dalam masjid karena pengajian akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasaw khatahal jalal aqidatan islamiyatan ahsasan li fitrati wa ahkama syar'iyatan li qiyasani amali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajah bersama dalam majelis ilmu yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, telah datang di tengah kita yakni Ustadz Supianto. Beliau nanti yang akan mengisi tausiah kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka tausiah pada malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Supianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Al-ayat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah sampai di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan bahwa kehancuran agama selalu diawali oleh kehancuran keyakinan, iman, dan akidah yang dimiliki oleh seseorang.
Dan untuk menghancurkan nilai iman yang kita miliki ini, rasanya sekarang ini tidak mungkin orang akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang sekarang tidak mungkin menghantam kita dengan bom atomnya di sini. Tapi untuk menghancurkan nilai iman yang kita miliki, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik yaitu paham materialisme, paham sekularisme, banjirnya maksiat dan mungkar, banjirnya peradaban dan kebudayaan yang merusak moral daripada anak-anak kita. Sedikit demi sedikit bergeser dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola penghancuran nilai iman ini sangat berstrategi. Dibanjiri kita dengan paham materialisme, paham kebedaan, di mana otak menempati urutan ranking pertama, sedangkan Tuhan menempati urutan ranking kedua. Kemudian bergeser kepada sekularisme. Allah sudah mulai dipisahkan dengan nilai-nilai kehidupan kita, untuk kemudian bergeser dan berganti nilai syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menjaga nilai iman adalah kewajiban yang mulia tapi berat, karena bukan hanya untuk kita, tapi diwariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, orang-orang tua yang bijaksana yang diceritakan dalam Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan adalah ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, kalau bapak sudah tidak ada lagi, meninggalkan kalian semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Kalau sekarang aku bapakmu masih mau rukuk dan sujud kepada Allah, kalau sekarang aku bapakmu masih mau hadir di majelis taklim, kalau sekarang aku bapakmu masih ikut hadir di pengajian, kalau suatu saat nanti aku sudah tidak ada lagi, meninggalkan kalian semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Masihkah kamu mau menyembah Allah? Masihkah kamu mau rukuk dan sujud kepada Allah? Masihkah kamu mau hadir di majelis taklim? Pertanyaan ini yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama salafus saleh kepada generasi-generasi berikutnya. Lalu bagaimana dengan kita, orang tua zaman sekarang? Kita sekarang ini bukan mata butuh namim ba'di. Yang kita tanyakan kepada anak-anak kita, mata ulu namim ba'di. Kalau bapak sudah tidak ada lagi, kamu mau makan apa nak? Bukan nyembah apa, tapi makan apa. Sehingga kita sibuk mewariskan tanah dan kebun kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan tanah dan rumah kepada anak-anak kita. Tapi kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, kadang-kadang orang-orang tua sekarang itu lebih mengutamakan sekolahnya daripada ngaji. Maka orang tua dulu itu berpesan, sekolah gawe sang urip, ngaji di gawe sang mati. Kalau sekarang tidak. Wong pernah kok di rumah ada pesantren kecil-kecilan, orang tuanya izin, Ustaz saya izin anak saya nggak masuk ngaji. Kenapa Bu? Les. Ustaz saya ingin mengizinkan anak saya
masih ikut ekstra. Ini menandakan bahwa orang tua zaman sekarang lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhiratnya. Urusan dunia daripada urusan akhiratnya. Kita lebih sibuk mewariskan rumah dan kebun. Kalau bapak tidak ada lagi, tidak ada nanti, tanah 10 hektar atur ya. Nah, kalau bapak sudah meninggal nanti, itu kontrakan 10 pintu atur. Ini realita. Ini fakta di tengah-tengah kita. Jarang ketika ada anak pulang dari sekolah, sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, hafalannya sampai mana? Hafalnya sampai juz apa? Jarang orang tua zaman sekarang seperti itu. Jarang seperti itu. Maka bersyukur di Kecamatan Rogo Jambi masih ada pendidikan baik dari TK, SD, SMP sampai ke jenjang SMK yang setiap pagi masih ada kegiatan ngaji morning, ngaji pagi, kemudian sholat duha berjamaah. Setelah itu sholat zuhur berjamaah, dan itu ada bukunya. Maka kalau tidak ada sekolah-sekolah yang seperti itu di Rogo Jambi sudah ada. Karena itu sekarang ini banyak orang tua yang notabene dia beragama Islam tapi menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Katolik, ke sekolah-sekolah Hindu, ya, yang akhlaknya sangat berseberangan dengan agama yang dianut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang punya anak, punya tetangga, silakan disekolahkan di Yayasan Muhammadiyah yang ada di Rogo Jambi. Di situ jelas, akidahnya jelas, ya, akhlaknya juga jelas. Karena itu kita sebagai orang tua ya, lebih bersedih kalau anak kita tidak paham matematika. Boleh bersedih kalau anak kita tidak paham bahasa Inggris. Tapi bersedihlah kalau anak kita tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kenal Allah sebagai Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang kalau kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun banyaknya amal ibadah yang kita miliki, kalau kita dasarnya syirik, maka amal tersebut tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Syirik itu dosa yang tidak berampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih memberikan ampun kepada dosa-dosa selain syirik, tapi Allah tidak akan memberikan ampun kepada dosa syirik. Bagaimana cara taubatnya syirik? Meninggalkan segala bentuk kesyirikan, kemudian kembali kepada tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, jaga iman kita, wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dengan membawa iman kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perkara yang merusak, kata Nabi, wasyihra, yaitu sihir. Sihir adalah perkara yang merusak kehidupan. Sejak zaman Mesir kuno, sihir itu ada. Sejak zaman Yunani kuno, sihir itu juga sudah ada. Bahkan para nabi dan para rasul
sering dihadapkan oleh ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan yang di luar kemampuan manusia, yang dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin dan setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, apalagi mengamalkan. Ciri-ciri sihir itu adalah tipuan. Pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang melihat tali-tali itu seperti ular-ular kecil. Kemudian Nabi Musa melontarkan tongkatnya menjadi ular besar, kemudian memakan ular-ular kecil yang diciptakan oleh ahli-ahli sihir tadi. Kemudian sihir itu sifatnya tersembunyi dan tersamar. Kalau ada ayat-ayat Allah yang digunakan untuk jampi-jampi oleh ahli-ahli sihir, itu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahira lahu." Tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatayur. Tatayur itu berasal dari kalimat toyaro, artinya burung. Jadi man tatayyar, orang yang percaya dengan suara-suara beburungan. Kan aneh, dengar ustaz ceramah, kiai ceramah tidak percaya, giliran burung percaya. Burung ada suara rezeki sebelah kidul, turun. Bunyi lagi burung, oh rezeki sebelah barat, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Man tatayyara au takahana, orang yang bertenung, au tukuhinalah, atau minta ditenungkan, ya. Au syahiralahu, atau orang yang melakukan sihir, ya. Jadi orang yang menghadapi sihir dengan sihir itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang nyata, yang terikat dengan sunnatullah. Karena itu jiwa yang kosong, jiwa yang tidak ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah jiwa yang akan mudah dihinggapi oleh penyakit-penyakit sihir yang dikirimkan oleh ahlinya tadi. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perkara yang merusak wa qatlan nafs allati harramallahu illa bil haqq, membunuh orang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ruh adalah milik Allah, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karena berebut rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Kadang-kadang karena uang 10.000 rupiah, celurit bicara pisau, bicara nyawa melayang. Ini berarti bahwa rapuhnya nilai keimanan kita. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh sama-sama masuk neraka. Jadi kenapa ya Rasul, orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh tadi sama-sama masuk neraka? Keduanya sudah punya niat, cuman yang terbunuh tadi itu, ya, kesempatannya tidak ada, jadi terbunuh.
Jadi niatnya itu yang dicatat oleh Allah. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Islam sangat menghargai kehidupan karena ruh datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kamu kalau dia masih belum sayang kepada saudaranya. Iman yang menjadi indikator, iman yang menjadi jaminan bahwa apabila dia tidak sayang kepada saudaranya, belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi ajaran Islam ini, begitu mulia akhlak yang diajarkan oleh agama Islam ini. Sampai-sampai iman yang menjadi jaminan kalau ada saudaranya seiman, ya, saudaranya sesama manusia yang suka jahil, yang suka membuat onar sehingga merugikan orang lain. Lalu yang keempat, wa'aklah riba, memakan harta riba. Hidup adalah saling tolong menolong, saling memberi dan saling menerima. Kadang-kadang penyakit di masyarakat kita ini riba. Awalnya sih tujuannya menolong, tapi pada akhirnya dia memberikan beban kepada yang ditolong. Memang yang dicari itu adalah orang-orang yang kesusahan, tidak bisa makan, diutangi beras 10 kilo, wis gampang bisa bayar kapan. Tapi terus dihitung terus. Kadang-kadang pokoknya bunganya itu lebih besar dari pokoknya. Pinjam 100.000, pokoknya bunganya bisa sampai 1 juta. Wa akla ma'al riba. Wa akla riba. Jadi riba itu adalah perkara yang menghancurkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa akla malil yatim, memberikan makan kepada anak yatim. Jadi memberikan makan kepada anak yatim itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Tapi kalau dia menghardik anak yatim adalah perbuatan yang tercela. Kata Nabi, kalau kalian ingin dekat denganku, kata Nabi, seperti 2 jari ini, bersahabatlah dengan anak yatim. Kalau orang tuanya tidak ada, kita yang menjadi pengganti orang tua itu, orang tua asuh. Kadang-kadang kan kita tidak sekarang ini. Minta bantuan mengatasnamakan yatim, yatimnya kelaparan, panitianya kekenyangan. Banyak di tengah-tengah kita. Banyak di tengah-tengah kita seperti itu. Al-Quran memberikan ancaman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta. Itu artinya dia sholatnya dusta. Dia puasanya dusta. Dia zakatnya dusta. Kenapa? Karena agamanya telah berdusta. Karena dia telah mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada anak-anak yatim. Kepada yatim kejam, padahal dia bisa pergi umroh sebulan sekali, tapi kepada yatim, kepada fakir miskin dia diam saja. Mungkin kita yang hadir di sini ini terhalang masuk surga. Mungkin
Kita sudah berulang kali pergi umrah dan haji, kita terhalang masuk surga karena ada anak yatim di sebelah rumah kita yang menggigil kedinginan, yang merintih kelaparan. Kita tahu dan kita diam saja. Jadi ibadah pribadi baik, tapi ibadah sosial juga jauh lebih baik. Diancam oleh Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim, kepada fakir miskin pelit, kepada yatim pelit. Maka bersyukurlah apabila di rumah kita ada anak yatim yang kita santuni. Karena semulia-mulia rumah, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang kita santuni. Tapi sehina-hina rumah kalau di rumah itu ada anak yatim yang disia-siakan. Karena itu, kalau di tengah kita ada anak yatim, kita sebagai orang tua asuh, nanti bapak-bapak kalau sudah pulang ke rumah bisa diskusi sama ibunya. Bu, mau pengajian, ya kita harus menyantuni anak yatim. Sebelah rumah sudah 3 bulan, ya, ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Gimana Pak? Bu, kalau anaknya kita rawat, anaknya kita sekolahkan, istrinya istri solehah, ya wes Pak, nggak apa-apa. Tapi ingat ya Pak, anak ahe, ibu ojo. Anaknya saja yang disantuni, ibunya jangan. Ya. Jadi sekali lagi, memakan harta anak yatim adalah dosa yang sangat besar. Tapi menyantuni anak yatim adalah perbuatan yang mulia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa tawallu yaumaz zahf. Melarikan diri pada saat peperangan. Ini mental-mental munafik. Ketika di Islam membutuhkan bantuan, dia diam, pura-pura tidak tahu. Ketika di Islam ada untungnya, dia ngaku paling keras, ngaku beragama Islam. Ini mental-mental munafik. Al-Quran memberikan sindiran. Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama alaihim qawm. Kalau dalam Islam ada untungnya, kalau dia terang, kalau terang mereka jalan, kalau gelap mereka berhenti. Kalau di Islam ada untungnya, dia rame-rame ngaku Islam. Kalau di Islam tidak ada untungnya untuk kepentingan pribadi, dia teriak mundur. Cobalah tengok di sekitar kita. Ketika panitia kurban, panitia zakat fitrah, banyak panitia. Apakah pernah ada panitia sholat? Tidak ada. Panitia sholat tidak ada karena tidak ada untungnya secara finansial. Tapi kalau panitia kurban, panitia zakat, yayasan anak yatim, fakir miskin, banyak berebut kadang-kadang. Kenapa? Karena ada untungnya. Allah sindir, kullama adha'alahum masyaufi wa idza adlama alaihim qam. Ketika terang mereka jalan, ketika di Islam ada untungnya, mereka rame-rame masuk mengatakan Islam. Ketika di Islam tidak ada untungnya, mereka rame-rame mengundurkan diri. Mental-mental munafik seperti ini. Lalu yang ketujuh, wa qatfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik melakukan perbuatan yang kecil. Fitnah. Menuduh wanita yang baik melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ini fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl.
Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau membunuh orang, kalau dibunuh mati seketika itu selesai. Tapi kalau difitnah, dia akan mati pelan-pelan, mati karirnya, mati masa depannya, mati dan segalanya. Kalau mati cepat dengan mati lambat, mending mana Pak? Mati cepat dengan mati lambat, pilih mana Pak? Mau jawab mati cepat barangkali sekarang, kalau lambat ini. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak orang-orang ya, mati karirnya karena fitnah, mati masa depannya karena fitnah. Karena itu mudah-mudahan kita semua mampu ya, menghindari 7 perkara yang dapat merusak kehidupan ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah usai tausiah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi ibrah bagi diri kita masing-masing. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ittimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.